Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Tuhan memberkati. Dwi Ratna. Ya, silakan Dwi Ratna. Oke, sebentar Bang, siapa namanya? Bang Edis ya, Bang Edis. Silakan Dwi Ratna, nyalakan kamera. Ya, oke. Bang Edis, aku itu sebenarnya apa ya? Enggak begitu benci aja sama Bang Edis, enggak. Aku Muslim. Cuma gini Bang Edis. Bang Edis itu yang aku sering lihat dari bawah gitu. Mungkin aku juga pernah DM Bang Edis. Mungkin ada kali DM aku ke Bang Edis ya. Terus kalau enggak bukannya DM ya Bang, aku ininya apa ya? WA kalau nggak salah, nggak tahu aku nomor bener atau nggak tahu ya Bang ya. Cuma gini Bang, Abang itu sebenarnya aku yakin manusia itu nggak ada yang jelek, manusia semua ditakdirkan dari dulunya tuh pasti baik gitu. Cuma Bang Edis kalau lagi naik, ada yang naik, terus Bang Edis kayak apa ya, kepepet gitu, main turunin aja, kenapa nggak diselesain? Dan juga aku yang nyata. Silakan. Bang Edis, aku yakin di mana-mana ada orang di Amerika, di mana-mana pasti. Tapi paling enak itu kumpul dengan keluarga Bang Edis. Aku doain Bang Edis kumpulnya baik-baik, pulang baik-baik, nggak ada tahan-tahanan, nggak ada apa. Ini gitu. mulai. Ini trik-triknya, trik-trik Muslim. Ini adalah intrik daya upaya Muslim untuk melakukan yang namanya penipuan. Sekarang saya tanya Bu, sebentar Bu, sebentar. Tadi Bu udah ngomong kan? Bu, sebentar Bu. Aku nggak ada niat seperti itu Bang. Ibu kan udah ngomong. Lihat nih, katanya dia ngomong sama saya. Edis itu teman-teman suka nurunin orang. Ini giliran saya ngomong, dia ngomong terus. Belum selesai ngomongnya Bu. Ya terus saya tungguin gantian, jangan diturunin. Oke, sekarang saya tanya Bu. Ibu mengatakan, ayo Edis pulang. Sekarang saya tanya sama Ibu. Kalau pulang nanti nggak apa-apa, bla bla bla. Saya tanya sama Ibu ya. Saya tanya nih. Ya. Di dalam agama Islam boleh berdusta nggak terhadap musuh? Kalau aku sendiri jangan aku. Saya tidak tanya aku. Saya tidak tanya Ibu Dwi Ratna. Sebentar Bu, tenang Bu, tenang. Bang, tenangkan diri dulu, Bu, tenangkan diri. Abang sukanya kemana-mana sih. Bu, tenangkan diri dulu, tenangkan. Bu, nah lihat nih, kayak begini katanya nggak diturunkan coba. Giliran dia tadi ngomong saya dengar. Giliran saya ngomong dia kejang. Kalau kejang aku turun Bang. Saya kan hanya tanya, bolehkah di dalam agama Islam menipu dalam hal menghadapi musuh? Menipu dalam menghadapi musuh, kalau aku bilang boleh lah. Boleh, makanya tadi Ibu bilang pulang aja Dis, nggak apa-apa Dis. Oke, terus kemudian sebentar, satu poin lagi. Kemudian Ibu tadi mengatakan demi Allah, demi Rasulullah tidak apa-apa, begitu ya, betul? Ya kalau ini nggak apa-apa sebentar, ya. satu lagi biar selesai. Saya tanya. Oke, Pak tunggu. Di dalam agama Islam, boleh nggak bersumpah palsu? Oh, kalau nggak boleh lah. Pantesan dia masih Islam nih. Bu, di dalam agama Islam namanya Edis menghujat. Nah, ini kan dibilang menghujat saya kan ini. Dibilang katanya saya menghujat, teman-teman katanya menghujat saya. Baik. Anda mengatakan bahwa di dalam agama Islam tidak boleh bersumpah palsu. Boleh. Allah yang membolehkan yang namanya sumpah palsu. Nggak ada kalau aku nggak. Nggak sumpah palsu. Baik. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Sambil saya tunjukkan, silakan Anda mau menyampaikan apa tadi? Oke, walaupun boleh, aku nggak akan bersumpah palsu, Edis. Tadi katanya tidak boleh. Sekarang boleh. Kamu nggak kata kalau aku bilang nggak boleh, tapi kalau kamu tahu ada ayatnya boleh. Aku nggak pernah bersumpah palsu, dengerin ya. Inilah saya bilang ya, kenapa sih orang Muslim ini sulit banget nangkep sesuatu? Saya tidak tanya Anda. Saya tidak tanya apakah Anda ingin melakukan sumpah palsu atau tidak.
Yang saya tanyakan, bolehkah bersumpah palsu dalam agama Islam? Bukan Anda yang saya tanya. Ya tadi bawanya aku kok. Mana sih? Loh. Coba saya ulangi lagi ya. Ibu kan tadi bilang demi Allah, demi Rasulullah, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya, di dalam agama Islam boleh nggak bersumpah palsu atas nama Allah? Nggak boleh lah. Kalau saya tunjukkan boleh gimana? Ya terserah, kayak aku punya keyakinan tidak boleh sumpah palsu atas nama Allah. Baik, sekarang kalau misalnya saya tunjukkan boleh sumpah palsu di dalam Al-Quran gimana? Nah itu terserah kamu aja. Kalau aku sih bilang nggak boleh. Iya, kalau misalnya nanti saya tunjukkan boleh gimana? Ya nggak apa-apa, terserah situ yang aku. Kalau aku nggak, gitu aja. Baik, saya akan katakan ya. Saya akan bacakan suratnya. Nih ya. Baik, di dalam Al-Quran nih ya, saya tunjukkan ayatnya, makanya dia masih Islam teman-teman ya. Di dalam Quran, Quran surat, bentar nih ya, saya bukakan. Emang bisa baca Quran? Nah. Gak boleh lah. Baik. Ya Allah, astagfirullah. Quranku dibaca sama Edi sering aja ya. Baik, saya akan bacakan ya. Astagfirullah, Di dalam Quran surat, bentar nih saya tunjukkan ya. Sebentar. Ini suratnya surat berapa sih ya? Ya Allah, Bang, wudhu dulu Bang, nggak boleh Bang. Sebentar. Mungkin teman-teman bisa bantu saya teman-teman, karena saya itu tidak hafal letak-letaknya teman-teman. Letak-letaknya karena terlalu banyak ya, saya jadi bingung kalau hafal-hafalan itu. Coba di dalam Quran surat, nggak tahu ya. Teman muslim yang tahu kasih tahu dong. Itu di bawah kok. Di dalam Quran surat Al-Maidah 89 ya, Al-Maidah 89, sebentar. Al-Maidah 89. Coba dibacain. Dibaca, jangan cuma saya balikin. Kalau saya yang baca, nanti ibu tidak percaya. Dibaca. Aduh. Baik nih. Casan habis nih. Oke, kelihatan ya, ini surat Al-Maidah 89 ya. Kasihan. Edis nggak pengen pulang sebentar. Ini gimana? Ini saya giliran. Coba nih, giliran saya tunjukin, ibunya kok jadi kebingungan, kelabakan. Ini bener nggak? Sekarang saya tanya dulu. Edis yang kebingungan pengen pulang. Oke, ini bener nggak surat Al-Maidah 89? Sebentar. Baterainya habis. Oke, ini bener nggak Al-Maidah 89? Ya, lo aja yang tadi yang bilang kalau benar menurut lo ya udah, kenapa emang iya? Kok menurut saya? Oke, sekarang kita bacakan ya. Surat Al-Maidah, lihat nih, langsung gelagapan. Kenapa gelagapan, Bu? Ini saya hanya menunjukkan Al-Quran loh. Surat Al-Maidah 89. Al-Quran kok dibaca asal-asal, janganlah. Asal-asal gimana maksudnya? Tidak ada asal-asal. Kan harus wudhu dulu, lo nggak wudhu. Oke, sekarang ya. Coba dibaca, jangan artinya. Ibu takut sama artinya? Lo yang baca. Takut sama artinya. Oke, saya bacakan. Nih, perhatikan. Allah tidak menghukumkan. Itu artinya Al-Qur'annya, katanya lo bisa. Amin.
Kasihan. Makanya saya bilang pantesan orang muslim ini takut disuruh baca terjemahan Al-Quran. Karena kalau disuruh baca terjemahannya pastilah dia akan murtad. Bentar nih, ada iklan lagi. Nggak mungkin, nggak bakalan. Oke, sekarang saya bacakan artinya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Perhatikan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Perhatikan. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Sumpah yang nggak sengaja nggak apa-apa. Sumpah. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu sumpah-sumpah yang tidak disengaja? Coba. Ngapain lo ngapain nanya gue, lo aja jawab sendiri. Oke, sekarang Anda mengatakan dalam agama Islam boleh bersumpah palsu nggak? Nggak boleh. Boleh bersumpah palsu nggak? Ya, gue kasih tahu, Al-Quran nggak boleh lo sentuh, tahu? Apa hubungannya kok Al-Quran nggak boleh disentuh, terus Muslim boleh sentuh Bible gitu? Harus wudhu. Inilah saya bilang teman-teman. Kalau Muslim baca Bible, oh itu benar. Kalau Kristen baca Quran, oh harus wudhu dulu. Harus wudhu. Ini apa seperti ini? Iyalah, kenapa emang? Yang pengikutnya tuh Oke, sekarang intinya di dalam agama Islam sumpah-sumpah yang tidak sengaja itu boleh, betul? Gak usah, terserah lo aja, lo mau ngomong apa. Kalau aku tadi yang tidur di bawah sana aku. Ya, di bawah sana, tidur di bawah sana. Ngapain naik ke sini? Terserah lu, apaan itu? Jawaban kok terserah lu. Gimana sih? Nah itulah salah satu teman-teman. Ketika saya katakan di dalam agama Islam itu dibolehkan bersumpah palsu, dianya marah-marah sama saya. Di dalam surat Al-Maidah tadi kan sudah saya kasih tunjuk. Surat Al-Maidah ayat yang ke 89. Saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Sumpah-sumpah yang nggak disengaja, nggak dihukum. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya akibat melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba saya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Kelihatan kan? Iya. Boleh. Apalagi kalau kepepet. Boleh. Kalau kamu dipaksa harus bersumpah palsu, kalau kepepet boleh. Boleh teman-teman. Nah, karena perkara-perkara yang demikian itu, karena perkara-perkara berdebat seperti itu banyak membuat Muslim gelagapan, galang kabut, nggak karu-karuan. Sehingga akhirnya menjadi daya upaya mereka. Tangkap penistaan agama itu. Tapi kalau Muslim ngomong begitu teman-teman, dakwah itu dakwah. Ya seperti itu. Oke, saya kasih naik ada Widya. Oke, selamat siang Widya.
Ini Widya sudah saya naikkan tapi masih oke, sudah masuk sekarang. Ya, silakan Widya, nyalakan kamera. Muslim atau Kristen? Muslim dong. Oh, ternyata pria. Nah, silakan Widya, nyalakan kameramu. Oke, baik. Karena dia lama, jadi kita turunkan ya. Oh, sudah. Apa Des? Kenapa kau? Kenapa tahu takut terus sama aku? Ini Muslim. Aku sampai harus ganti pakai motor. Coba ya. Jadi namanya harus ganti Widya, pakai foto profil orang. Caramu. Udah, kau di bawah sana, kau nonton saja. Kamu nggak ada gunanya. Kamu nggak ada fungsinya. Selain daripada pura-pura budek. Kalau dia naik ke sini itu kerjanya pura-pura budek, teman-teman. Kalau dia nggak anu, disumpel kupingnya nggak anu. Dia cuma ngomong aja. Gitu kerjanya. Makanya capek ngomong sama itu. Ayo silakan. Iya. Oke, kita kasih naik ada saudara Umar. Ya, silakan Umar, nyalakan kamera Anda. Ya, Umar, silakan nyalakan kamera. Ya. Wah, ini lagi si Umar lagi. Oke, Umar, sekarang kita nggak usah bahas agama dulu, Umar. Gini, Umar. Enggak, sumpah yang sengaja tadi tuh. Oke, kamu mau bahas itu. Itu ayat Al-Quran bukan? Ya. Oke, di dalam ayat Al-Quran boleh nggak bersumpah palsu? Tapi tidak sengaja kan? Tadi Anda bilang kan? Tidak sengaja maksudnya gimana itu? Misalnya gimana? Tidak sengaja. Coba baca lagi artinya apa yang tadi. Baik, saya bacakan nih. Memang luar biasa mereka ini ya. Baik, ayatnya berbunyi. Saya bacakan. Nih, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Maka kafarat daripada sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu makan. Untuk diberikan kepada mereka. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan kafarat itu, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Maksudnya gimana? Oke, contoh gini. Aku bawa motor kan, ada lubang, pap. Edis TV Bujang Inang, mampus. Berarti aku nggak sengaja, karena refleks. Apa itu sumpah? Itu mampus kok Edis TV. Kan nggak sengaja, terkejut gitu Pak. Itu apa sumpah? Kamu tahu sumpah nggak? Apa sumpah itu? Oke. Yang penting kita bahas nggak. Coba definisi sumpah apa? Definisi sumpah? Sumpah itu banyak definisi. Sumpah itu mungkin definisi sumpah adalah janji, perkataan atau ucapan atau sebuah janji di mana itu dikuatkan dengan menyebut nama Tuhan. Setuju? Oke. Setuju nggak? Paham. Oke, misalnya begini. Edis, pulanglah kau Indonesia. Demi Allah, umat muslim tidak akan menyakitimu. Itu namanya sumpah, betul? Ya. Di dalam agama Islam boleh nggak sumpah palsu? Nggak boleh. Boleh. Nih, perhatikan nih. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Apa maksudnya di sini? Yang tidak dimaksud itu tidak disengaja kan gitu. Iya, berarti kalau mengucapkan sumpah tetapi isinya tidak benar, isinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, itu berarti boleh, betul? Maksudnya?
Wah, udah pura-pura pikun dia kan. Luar biasa kamu pikunnya, Umar. Umar, dengerin satu kali lagi. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Betul? Ya. Sumpah-sumpah yang bagaimana? Sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan. Ini bahasa Quran ini kan memang kayak begini, memang nggak jelas, absurd. Makanya Quran itu adalah kitab yang paling membingungkan di dunia. Saking bingungnya harus ada 40 tafsir untuk memahaminya. Karena Allah seperti orang yang baru belajar ngomong, nggak jelas omongannya. Tapi sesungguhnya, biar kamu tahu Umar, sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi tidak berbahasa yang demikian ini. Sesungguhnya yang mengarang Al-Quran ini tiada lain, tiada bukan adalah orang asing yang baru belajar bahasa Arab. Kalau sama kamu, apa arti sumpah tidak dimaksud tuh? Baik, kita akan bacakan ya definisi sumpah. Sumpah adalah, nih. Yang tidak dimaksud. Baik. Saya akan tunjukkan ya, sumpah. Nih, saya tunjukkan. Sumpah adalah pernyataan fakta atau janji yang dibuat dengan sakralitas sebagai tanda kebenarannya. Betul kan dengan definisi yang pertama saya buatkan kan? Oke. Di dalam agama Islam, saya bacakan satu surat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Maka aku tanya, kalau definisi Anda, apa yang tidak dimaksud itu? Ya, tentu yang dimaksud sebaliknya. Contoh misalnya begini. Kamu ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu ingin supaya Edis TV dirayu-rayu pulang nih. Ayo Edis TV pulanglah, kamu nanti nggak apa-apa, sumpah demi Allah nggak apa-apa. Nah, kamu tidak bermaksud begitu itu. Kamu bersumpah itu karena kamu kepepet untuk menghalalkan kemauanmu. Makanya di dalam agama Islam itu boleh yang namanya dusta. Tapi Edis ini framingnya boleh tahan lah, mantap framingnya. Oke, sekarang saya tanya, apa bantahanmu kalau itu framing? Maka aku bilang, dalam pikiran Anda, sumpah yang tidak dimaksud. Yang kutanyakan yang tidak dimaksud itu apa? Yang tidak dimaksud itu maksudnya kamu itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mengatakan yang kamu sumpahkan itu. Contoh begini. Ya, contoh begini. Ya, paham, ya betul. Ya, iya. Kita Artinya kamu sebenarnya bermaksud sebaliknya. Contoh, sumpah, saya bayar, sumpah, saya bayar. Tapi ternyata tidak kamu bayar. Nah, itulah yang boleh dalam agama Islam, sumpah yang tidak kamu maksudkan. Nah, makanya dalam agama Islam boleh sumpah palsu. Kita nabrak anak ayam mati, itu kita gak ada maksud nabrak anak ayam itu maksudnya tuh, karena maksud hati kita biar anak ayam mati kita giling, apa memang di luar kemampuan kita. Makanya Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu. Itu hebatnya Islam. Sebutkan satu, oke gini aja dah, kamu sebutkanlah satu contoh sumpah yang tidak kamu maksudkan, apa? Ya nggak tahu aku, nggak benar. Ya tidur kau di bawah sana kalau gitu. Ya tidur kau di bawah sana. Nggak tahu, nggak tahu. Yo nggak tahu, kau tanya saya. Gimana? Aduh, dia sudah saya jelaskan. Malah dianya suruh jelaskan tiada mampu dan tiada sanggup. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Kudaifi. Silakan Kudaifi. Nyalakan kamera Anda. Sebentar lagi kau ditangkap, Edis. Oke. Dia terpental lagi.
Teman-teman, sekali lagi saya infokan ya. Bang Idis, kan banyak yang inbox saya. Bang, kenapa bang kok beberapa hari ini tidak live? Karena saya itu sedang memikirkan berbagai macam masalah. Ya. Tentu saja masalah itu adalah seputar ajakan ataupun seputar apa yang diucapkan ya oleh Rudi Iskariot dan kroco-kroconya ya dan teman-temannya seputar ingin membuat laporan begitu. Supaya apa? Supaya nanti pihak imigrasi akan memanggil Edis. Karena kalau banyak laporan, kalau banyak yang lapor bahwa Edis TV itu misalnya adalah seorang pencuri, maka keterangan yang dari banyak orang ini akan lebih dipercaya ketimbang keterangan mulut saya seorang diri. Seperti yang saya umpamakan tadi. Kalau ada 1000 orang mengatakan bahwa kamu mencuri mangga, sedangkan hanya kamu sendiri yang mengatakan tidak, maka orang akan percaya kepada yang 1000 orang itu tadi. Nah, inilah yang membuat saya sampai 2 hari hampir 3 hari tidak siaran dan juga ditambah dengan masalah lain. Dan masalah lain ini sebenarnya yang menjadi pemicu utamanya. Begitu. Yang saya tidak bisa cerita. Nah, bagaimana untuk supaya tidak hanya saya seorang diri yang membantah laporan-laporan palsu, fitnahan-fitnahan yang masuk kepada saya, maka teman-teman saya, ya, para saudara-saudara Kristen saya pun harus juga bersuara. Bersuaranya bagaimana? Bersuara tentang apa yang terjadi kepada saya, apa adanya. Menyuarakan fakta yang terjadi. Apa yang terjadi kepada saya adalah bahwa saya adalah seorang konten kreator. Bahwa saya adalah seorang pegiat media sosial. Saya adalah seorang TikToker. Saya adalah seorang YouTuber. Yang konten-konten saya itu menjawab orang-orang Islam yang mempertanyakan kekristenan. Menjawab orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, dan lain sebagainya. Ketika saya menjawab dan mempertanyakan balik orang-orang Islam tentang imannya, maka saya mengalami yang namanya persekusi, ancaman pembunuhan seperti yang teman-teman lihat ketika saya sedang live. Ketika saya sedang live berdebat dengan orang-orang Islam, mereka naik kepanasan, kesurupan, bahkan mereka akan mengatakan ingin membunuh saya dan lain sebagainya. Itulah yang harus teman-teman sampaikan. Fakta yang teman-teman lihat sendiri. Ya. Bahwa Edis TV itu sebenarnya hanyalah mendebat orang-orang Islam. Tetapi karena orang Islam kelimpungan, karena orang-orang Islam kalang kabut, tidak bisa menjawabnya, maka sekarang mereka melakukan berbagai macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan yang palsu-palsu. Supaya apa? Supaya saya dideportasi. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman, kita nanti juga akan melakukan gerakan-gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya itu adalah memberitahu. Ya, gerakannya itu adalah memberikan informasi yang sebenarnya yang terjadi kepada saya. Memberikan informasi kepada pihak kedutaan bahwa itu Edis Sidabutar yang sedang ada di negaramu, dia sedang mengalami persekusi, dan dia ditarget oleh orang-orang Islam supaya dia bisa dipulangkan dari sana, dideportasi dari sana. Supaya nanti bisa pulang ke Indonesia, dan nanti di Indonesia Edis TV akan dipenjara, akan diperlakukan seperti para YouTuber, para
konten kreator Kristen yang lainnya. Seperti itu yang sudah terjadi. Kalian tahu ya, bahwa beberapa YouTuber Indonesia itu sudah dipenjarakan. Ada Yusuf Manubulu, ada Gracia Pelo, ada Muhammad KC, ada Pak Saifuddin Ibrahim, ada Anak Batak, Rudi Simamora. Itu para YouTuber-YouTuber yang mereka mendebat orang-orang Islam, menjawab orang-orang Islam di sosial media, tetapi dipenjara. Seperti itu. Dan itu yang orang-orang Muslim, banyak orang-orang Muslim inginkan terjadi juga kepada saya. Seperti itu. Jadi gerakannya adalah gerakan memberitahu itu. Ya. Save Edi Sidabutar. Gitu. Dari laporan-laporan supaya Edis TV bisa dideportasi. Sebenarnya mereka menginginkan deportasi itu bukan karena apa yang mereka laporkan itu, tetapi karena mereka ingin Edis TV dipulangkan ke Indonesia. Dengan tujuan apa? Memenjarakan dan mempersekusinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Gimana lagi kira-kira teman-teman? Apakah kita lanjutkan lagi? Silakan ya. Kalau ada Muslim mau naik, ya mau membantah perkataan saya, silakan. Silakan. Saya beri kalian waktu dan kesempatan. Silakan. Ada saudara Asar. Ya, silakan Asar. Dan memberitahu itu juga kalian kasih tahu aja. Ini loh. Ini TikToknya dia nih. Ya. Ini TikToknya dia, followersnya ini ada 700.000, ini YouTube-nya dia. Lihat nih apa yang dia lakukan ini. Dia mendebat orang-orang Islam. Dia hanya menjawab dan mengcounter orang-orang Islam. Tetapi orang-orang Islam mempersekusinya. Seperti itu. Ya Asar, silakan nyalakan kamera. Kalian lihat, dari namanya Asar. Itu salah satu sholat dalam agama Islam. Apakah mereka bisa bantah? Tidak. Mereka hanya pamer ngorok. Itu seperti itu. Kalian melihat sendiri. Nggak bisa mereka membantah statement saya. Apa yang mau dibantah? Coba. Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Betul. Bahkan Muslim berangkat ke Arab minum kencing hewan. Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah punya suami menyusui pria lain. Betul. Muhammad kena sihir. Betul. Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang sesat. Betul. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang yang mata duitan. Betul. Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dia kena sihir. Betul. Yang mana yang mau dibantah? Apa yang mau dibantah omongan saya? Nggak ada. Lihat nih Asyar berani naik ke sini. Apakah dibantah? Nggak ada. Apa yang mau dibantah? Tidak ada kan? Tidak ada. Gitu. Jadi jangan kalian katakan bahwa saya itu menghujat. Sudah saya kasih kesempatan kepada Muslim untuk membuktikan. Iya, tidak bisa. Apanya yang mau dibantah? Oke, saya kasih naik ada Abdullah. Silakan. Saya berikan kesempatan lagi. Yang mana yang mau kamu bantah? Halo Abdullah. Gimana mau ngomong ini? Belum bantah, suaranya udah macet-macet. Bang, beli sinyal dulu lah bang. Beli sinyal, begitu. Sinyalmu saja kayak gitu. Gimana kita mau ngobrol? Sinyalmu saja gimana? Ya, silakan.
Begitu ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Safira Nurul. Saya punya belasan bahkan puluhan statement tentang Muhammad. Fakta-fakta tentang Muhammad. Gak ada muslim yang bantah. Gak ada satupun muslim yang bantah. Kalau ngancem, ya kan, jangan begitulah. Itu banyak yang ngomong gitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya, saya kasih naik ada oke, ada Yogi, coba saya kasih naik Yogi. Yogi Scoot. Wih, kayak merek pesawat aja nih. Ya, silakan Yogi, nyalakan kamera Anda. Halo Yogi. Oke, Yogi saya turunkan juga ya, saya turunkan. Oke teman-teman ya, sekali lagi teman-teman sebelum saya lanjutkan, teman-teman saya juga tidak lupa lagi mengingatkan sekali lagi teman-teman ya bahwa saya teman-temannya Edis TV atau Edis Dabutar itu memiliki program. Program saya itu adalah apa? Sebentar saya balikan dulu ya biar teman-teman bisa melihat. Program saya adalah teman-teman supaya teman-teman kita itu ya Edis TV itu punya tempat. Begitu, karena sampai hari ini teman-teman sekali lagi kita belum punya tempat, belum punya satu base camp, belum punya satu ya kantornya lah atau satu tempat kita itu bermarkas begitulah ya. Jadi teman-teman support, dukung ya pengadaan atau kolekte untuk pembangunan rumah apologet ini. Teman-teman bisa dengan berkolekte, bisa teman-teman juga bisa dengan memberikan persembahan di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa support lewat situ. Jadi teman-teman kita targetkan bulan Desember ya. Mudah-mudahan jika Tuhan izinkan bulan Desember sudah ada, dananya sudah cukup, dan kita sudah bisa mendirikan rumah apologet kita sebagai markas tempat kita berapologet. Ingat ya teman-teman ya, slogan Edis TV, diskusi atau debat antara Islam dan Kristen, bukan caci maki ataupun hujat antara Islam dan Kristen. Itu slogan dari Edis TV ya. Bagi teman-teman juga yang mau Zelle ya, kalau teman-teman mau Zelle, teman-teman bisa Zelle yang tertera di layar ya teman-teman ya. Itu ada tulisan berjalan itu Zelle. Zelle-nya itu lewat email saya. Jadi email saya itu edistvofficial@gmail.com, itu adalah email Zelle saya. Jadi kalau teman-teman mau Zelle juga bisa lewat situ. Kalau Rudi Iskariot bilang ini Edis Zelle, ya kalau cuma Zelle saja itu tidak akan ditanggapi teman-teman laporannya, karena itu bukan satu tindak kriminal. Karena saya di sini itu memiliki yang namanya non-profit organization. Ya, saya itu punya teman-teman atas namanya Edis TV. Jadi saya itu sudah punya non-profit organisasi di sini namanya Edis TV. Begitu. Jadi teman-teman kalau mau, nah ini saya kasih tunjuk saja ya. Tapi teman-teman tidak bisa tidak bisa ini karena ini bukan Indonesia punya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nah ini. Coba teman-teman geser ke ke kiri, komentar-komentarnya itu nanti ini. Gitu. Jadi kita ada juga Zelle. Zelle Edis TV ini itu di bawah organisasi non-profit. Jadi saya punya
non-profit organization atas nama saya sendiri, Edi Sidabutar, dan nama non-profit organization-nya itu adalah Edis TV. Begitu. Ya. Jadi ada izinnya, ya, ada departemennya. Jadi saya menggalang donasi itu ada izinnya, seperti itu. Ya, kalau si Rudi Iskariot ngomong gak ada izinnya, ya memang dia pengak. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa lewat situ, bisa scan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Hati-hati teman-teman ya dengan penipuan-penipuan seperti itu. Ini hanya berlaku untuk teman-teman yang di US ya. Kalau di luar US pasti tidak bisa. Itu Zelle itu adalah semacam metode transfer. Kalau di Indonesia apa ya namanya? Pokoknya Zelle itu ya metode transfer gitu. Jadi teman-teman kalau mau support bisa support di situ ya. Banyak yang kejang tuh ya, kejang-kejang mereka, stres mereka. Seperti itu ya, tidak apa-apa lah ya. Mereka tidak akan senang. Mereka tidak akan senang teman-teman. Karena apa? Karena kita menjawab dan mengcounter mereka. Begitu. Yang paling sering ya, yang paling sering keluhan atau pertanyaan orang-orang Islam itu adalah mengapa kau tuhankan Yesus begitu? Kenapa kok kau tuhankan Yesus? Kan itu yang selalu dipertanyakan oleh orang Islam. Makanya kita tanya balik saja, kenapa kau tuhankan Muhammad? Kan gitu. Kalau Muslim boleh mengeluh, boleh menanyakan, jangan kau tuhankan Yesus. Kenapa saya tidak boleh mengeluh dan mempertanyakan kalian Muslim menuhankan Muhammad? Begitu. Itu adalah sebuah debat atau sebuah diskusi seperti itu. Jadi kalian jangan marah, jangan maunya kalian saja, ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Hamba Allah. Oke, hamba Allah. Coba, apakah dia sanggup nih, hamba Allah ini, untuk membantah argumen-argumen saya? Silakan nyalakan kamera. Hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Adakah Anda ingin mematahkan argumen saya? Adakah Anda ingin membuktikan bahwa yang saya ucapkan itu adalah salah? Saya kasih kesempatan. Anda title-nya sudah hamba Allah loh ini. Ini udah Muslim, udah utusan Muslim ini hamba Allah. Tapi kalian lihat, apa yang kalian lihat? Adakah jawaban? Tidak. Adakah bantahan? Tidak. Gak ada bantahan, gak ada. Yang ada adalah pulangkan Edis TV. Laporkan Edis TV. Supaya Edis TV bisa dideportasi. Itu. Ya. Dan tidak salah, makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudi itu sebagai Rudi Iskariot, bukan tanpa alasan. Ketika saya katakan Rudi itu Rudi Iskariot, terbukti pada akhirnya bahwa kelakuan dia itu 11-12 dengan Rudi Iskariot, dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot menyesal, Yudas Iskariot menyesal, tapi Rudi Iskariot tidak. Bahkan dia dipanggil sebagai Rudi Iskariot, dia ketawa-ketawa. Iya. Yeah. Dia akan selalu menjual dirinya walaupun tidak laku. Walaupun dia diiming-imingi 2 miliar sama siapa si Mila itu. Saya kenal Mila itu, dekat sini rumah itu. Kenal saya. Tahu saya Mila itu. Ya, teman-teman sekalian, intinya yang saya sampaikan itu
bisa kalian tonton ulang, tonton kembali di YouTube ya. Saya simpan di YouTube. Intinya itu teman-teman. Kenapa saya tidak live? Ya karena ada hal yang sangat penting lah seperti itu, yang harus saya urus begitu. Dan intinya teman-teman, sekarang itu tinggal mematahkan fitnahan-fitnahan seperti itu, atau menginformasikan ya. Kalian tonton sendirilah, memang nanti saya ulang-ulang lagi, tutu lagi yang memang ya. Gitu. Oke, begitu teman-teman. Apa kita mau ngobrol atau kita lanjutkan lagi? Karena saya berencana nanti malam kita akan live kembali. Bagaimana teman-teman? Ataukah, ini ada teman lama saya ini. Namanya Cecep Ahyar Al-Ghifari. Si Cecep ini, Cecep. Kumaha damang, kumaha kabarna Cecep. Si Cecep sampai sekarang masih jadi orang Islam. Masih Des. Masih jadi orang Islam sampai sekarang, Cecep. Gimana tuh perseteruan Dis? Saya lihat. Sebentar. Cecep sampai sekarang masih jadi orang Islam. Masih Dis. Wah, sungguh nekat yang nyata ini Cecep masih jadi orang Islam. Cecep, coba dengerin saya Cecep. Ini Cecep ini teman-teman saya kasih informasi. Di zaman saya dulu masih YouTube, ya masih nge-YouTube. Kira-kira tahun 2020 ya Cep ya, betul? Dis, perseteruan kamu sama sebentar, iya nanti ke situ, ntar ke situ. Kesejatian Kristen ya, Dis? Ntar ke situ Cecep, sabar, ntar ke situ. Kesejatian Kristen itu seperti itu ya, Dis? Waduh, si Cecep ini diajak ngomong harus tidak nyambung. Cecep. Yes. Saya tanya dulu Cecep, betul tidak kita sudah ngobrol itu dari zaman YouTube tahun 2020? Betul, Dis. Betul. Waktu Edis nah, begini Cep, begini. Al-Quran tentang apa jangan-jangan delay ya? Dia nggak dengar ya. Cecep. Waktu dulu sampai sekarang, kenapa Cecep kok masih jadi orang Islam? Padahal apa yang saya katakan itu semuanya sudah Cecep iakan. Salah satunya adalah mengenai Muhammad yang menyuruh seorang wanita menyusui pria lain, betul? Kapan kita belum pernah ngobrol kayak gitu. Yang pernah kita obrolin itu adalah bahasa Arab yang benar. Oke, Cep. Tapi betul tidak Cep bahwa Muhammad nyuruh perempuan nyusui pria lain, Cep? Edis mendengar nggak? Edis mendengar nggak? Dulu waktu kita bertanya, Edis bertanya tentang bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang benar, gitu kan? Edis bisa nggak bahasa Arab yang benar? Kita harus sabar teman-teman kalau ngomong sama Cecep. Cep, tadi kamu mau nanya apa, Cep? Perseteruan apa? Cep, kamu tadi mau nanya perseteruan apa, Cep? Oh ya, kalau mau ke situ berarti kita. Tapi suaramu berisik sekali, Cep. Banyak angin kah di sana, Cep? Jangan ditiup-tiup angin, Cep. Banyak angin. Ya. Oke, Cecep tadi ngomong apa, Cep? Masalah perseteruan apa? Kan lagi seteru nih. Barusan Edis ngomong-ngomong masalah si Rudi ya, Edis. Barusan Edis ngomong-ngomong Rudi Iskariot yang telah menjual dirinya kepada kaum muslimin wal muslimat. Gimana, Cep? Betul, Edis ya. Itu pandangan Edis seperti itu. Karena itu Edis membetulkan apa yang diobrolkan bersama Edis. Sekarang Edis kan sama dia itu sama-sama Kristen.
apakah seharusnya Kristen sejati itu seperti ini? Perseteruan yang nggak ada ujungnya. Saya berseteru dengan dia karena dia menjual dirinya kepada kaum muslimin wal muslimat. Begitu. Itu kan pendapat Edis, pendapat Edis. Tapi pendapat dia juga nggak pernah ngomong seperti itu, gitu, Dis. Oke, sekarang saya tanya. Harusnya tidak, Dis, ya. Harusnya kalau kita dari muslim nih, Dis. Kalau kita dari betul muslim, tidak bahwasanya cari benang merahnya gitu. Apa kesalahan teman kita? Apa kesalahan kita pribadi gitu, Dis. Harusnya saling begitu. Kalau memang Kristen ini ajaran kasih, itu, Dis. Jangan salah satu bentuk daripada mengasihi itu adalah berupaya untuk menyadarkannya bahwa dirinya telah menjual dirinya kepada orang-orang Islam. Makanya ada kata-kata tunggu ya, saya kasih tahu nanti sama Juma. Nah itu kan dia sudah mencium, mohon maaf, sudah mencium pantatnya Juma. Tetapi sayang Juma tidak mau dicium pantatnya sama Rudi Iskariot. Ya udahlah Cep, kamu nanti dulu suaramu kepotong-potong pun ya, dibawa dulu sana. Cep. Tidak mau dicium. Ayo silakan. Si Cep akhir. Ini ada satu lagi nih, tapi ini juga agak ada ininya juga. Coba saya kasih naik saja nggak apa-apa ya. Ada Andiani Adil. Ini kalau ngomong ini agak nggak ada remnya teman-teman. Ya silakan Andiani Adil, nyalakan kamera. Penggembalamu dikenal dari suaranya, nyalakan ya, kamera bukan dari dulu. lagunya. Andiani Adil, silakan nyalakan kamera. Aku penggembalamu, saya cuma ingatkan kamu sesama domba beradu itu karena kamu buta. Karena kamu nggak digembalakan. Bang Edis dan Bang Rudi itu sama-sama domba buta, muslim jahil kalian. Ya sudah, di bawah sana. Oke, kita kasih naik ada sekedar persinggahan. Wih, unik sekali namanya. Sekedar persinggahan. Oke, berarti halte bus ini. Oke, silakan. Nyalakan kamera Anda. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore juga Bang. Silakan nyalakan kamera Bang. Jam berapa di sana kalau udah sore Bang? Ntar Bang. Ini saya mau kamera nyala dulu Bang. Sebelum bicara kamera wajib nyala Bang. Oke, baik ya. Dia terpental sendiri. Oke, kita kasih naik ada Musafir Cinta. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan dulu ya. Ngobrol-ngobrol ringan. Ntar malam kita debatnya. Kita mulai lagi seperti biasa. Musafir Cinta, silakan nyalakan kamera Anda. Terpental lagi. Oke teman-teman ya, mungkin sudah waktunya kita rehat mungkin ya teman-teman ya. Rehat kita. Atau kita kasih naik lagi satu lagi. Oke, coba kita kasih naik ada Rizky Lubis. Rizky Lubis. Oke, terpental lagi Rizky Lubis. Kita coba kasih naik ada sebentar ya. Ada Tif. Aduh, sebentar. Terima kasih Kisil, makasih. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita ke bawah ya. Siapa tahu ini orang-orang yang di bawah ini udah ngantri lama. TVOB, coba TVOB. Oke, Bang TVOB, silakan nyalakan kamera, Bang. Bang TVOB. Halo Bang Edis. Halo Bang, ya silakan Bang, nyalakan kamera TVOB. Sebentar Bang, saya pakai baju dulu Bang. Kayak muslim.
pakai baju dulu nggak, tapi TV ini Kristen kok. Iya Bang, silakan Bang. Apa yang Babang sampaikan Bang? Halo Bang Edis. Halo juga Bang Obi, gimana Bang? Saya mau tanya-tanya, syukurlah kalau saya sudah bisa live sama Bang Edis. Itu gimana tanggapan abang sama si Lilis itu yang ngaku-ngaku mualaf itu? Lilis yang ngaku mualaf? Iya. Jadi memang Bang, banyak orang-orang Islam itu memang kerjanya tukang bohong. Ya. Bahkan Bang, pada acara pada waktu itu ada Pak Esra Soru itu berdiskusi, bukan berini sih sebenarnya itu, Islam bertanya lah itu, karena temanya itu adalah Yesaya 53 begitu. Jadi Islam bertanya aja terus seputar Yesaya 53, nggak tahu apa urusan Yesaya 53 dengan orang Islam, nggak tahu. Nah, jadi di akhir acara itu, di akhir acara tersebut ada seorang muslimah. Dia udah muslim, tetapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Supaya apa? Supaya dikira habis bertanya ada orang masuk Islam. Jadi seperti itu sudah hal lumrah, Bang. Karena memang di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta di dalam 3 hal itu boleh. Seperti itu. Jadi satu Indonesia di prank sama si Lisa itu Bang, atau si Lilis itu? Iya. Kalau saya sih sudah tahu dari dulu begitu. Bahkan dulu ada satu video saya itu yang sama dia itu ya. Apa itu ya videonya itu ya? Intinya itu pada waktu itu saya berdebat apa dengan dia itu ya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Pada waktu itu ada... Oke, sebentar ya. Saya cek ya Bang ya. Padahal dia live itu sama mantan majikannya kalau tidak salah. Terus dia majikannya bilang kau itu dulu itu katanya mantan pembantu saya. Jadi tidak usah kau nipu-nipu kau mualaf di sini. Nih, ini saya pernah debat dengan dia sekali. Nih, misalnya nih. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabannya? Coba. Apa? Macet. Jadi begini ya, Dayak mualaf. Mereka ini kurang ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kali ya. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem. Can you beat a 12-cylinder supercar with a 6-cylinder? Dayak mualaf. Mereka ini kurang ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kali ya. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan, tapi malah kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian kabur dia. Dulu namanya itu adalah Dayak mualaf. Ya kan? Iya. Seolah-olah orang Dayak mualaf. Dia kok ngapa-ngapain Dayak mualaf begitu kan? Akhirnya banyak yang ngomong namamu itu ganti aja, lalu digantilah namanya, ya kan? Akhirnya ganti nama. Nah, pada waktu itu saya datang ke channel dia. Saya bilang begini, Lisa, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah kena sihir selain daripada nabinya orang Islam. Ketika saya bilang begitu, lalu dia terdiam tidak punya jawaban. Memang itu fakta yang saya katakan. Coba apa ada muslim yang bisa menceritakan ada seorang nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad? Ya cuma Muhammad doang. Begitu. Tapi ya seperti tadi Bang, mereka nggak bisa jawab, mereka bisanya mempersekusi. Tapi Bang, dengar-dengar katanya Rudi Iskariot juga mau mualaf ya Bang? Ya sebenarnya sudah waktunya dia diberi gelar Muhammad Rudi Iskariot.
Dia kalau dipanggil begitu senang nanti dia bang, senang dia senang. Kalau teman-teman mau menjuluki dia Muhammad Rudi Iskariot, dia suka teman-teman begitu. Tapi yang masih kita harapkan apa? Supaya dia kembali ke jalan yang benar begitu. Kita ini kan diajarkan untuk mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali 7 kali 7 kali. Artinya kita harus memberikan, melepaskan pengampunan itu tanpa batas. Begitu. Tapi memang betul kalau Rudi itu seorang hamba Tuhan, Bang. Rudi seorang, maksudnya seorang penggembala gitu? Iya. Pendeta. Setahu saya tidak. Setahu saya tidak. Tidak, dia tidak. Tapi yang saya lihat di Facebooknya itu dia berdiri di mimbar, ada video-videonya yang khotbah. Ya, jadi ceritanya begini. Ada yang cerita juga sama saya. Jadi ada salah satu jemaat GBI Kairos bilang sama saya, Bang, dulu Rudi itu dulu dia bilang mau mendirikan gereja untuk GBI Kairos. Jadi dia menggalang apa namanya donasi begitu untuk pembangunan GBI atas nama GBI Kairos. Tetapi setelah gereja itu jadi, jemaat dari GBI Kairos itu malah diusir sama dia dari situ. Jadi dia ini selalu menggunakan apa yang namanya orang lain begitu. Satu-satunya yang betul-betul digalang dia tanpa nama orang lain itu hanya Rumah Anak Terang. Kalau Rumah Anak Terang itu memang digalang dia atas nama dia, tidak membawa nama orang lain. Dan menurut saya ya problemnya tidak separah ketika dia menggunakan nama orang lain begitu. Biasanya dia itu membawa-bawa nama orang begitu. Nah, entah itu GBI Kairos, yang sekarang GBI Kairos malah suruh dia nggak tahu di mana, diusir sama dia begitu. Padahal dia sudah bilang ini untuk GBI Kairos. Nah, yang terakhir dia untuk Rudi Simamora. Ingat loh, untuk. Jadi bukan untuk dia, untuk Rudi Simamora. Tetapi Rudi Simamoranya dibiarkan terbengkalai, tidak diurus dan lain sebagainya begitu. Dan saya sama Rudi Simamora kemarin dia hubungin saya, cuman saya belum sempat ini karena saya itu baru kehilangan uang. Saya juga kehilangan uang, jadi ya makanya kemarin tuh saya agak-agak sedikit mumet ruwet juga, dan banyak yang lain-lain juga seperti itu. Saya nggak bisa ceritakan seperti itu. Tapi kalau dia itu Rudi Iskariot, kalau tidak jual nama Abang Edis ke nggak ada orang nonton, Pak. Memang nggak ada orang nonton. Pokoknya saya sudah kasih tahu, mau rame bahas Edis TV, itu udah saya bilang. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak bahas saya, itu tidak akan ada yang nonton begitu. Ya, kalaupun ada yang nonton ya paling ya cuman beberapa gelintir orang begitu. Makanya kemarin itu saya dikirimin link. Nih Bang, lihat nih Bang, Rudi Iskariot sudah bermesra-mesraan dengan orang-orang muslim. Saya lihat, saya cek, yang nonton 9.000 orang. Oh, yang terang aja yang dibahas Edis TV. Begitu Bang. Jadi buat teman-teman, sini saya minta maaf ya Bang Edis ya. Saya buat teman-teman 9.000 lebih mata memandang yang sudah ikuti orang itu, mendingan batalkan saya pengikut kalian, karena orang itu mengajarkan kebencian, karena Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi yang ada dalam hati dia mengajarkan kebencian bagi sesama dia, melihat dia punya sikap yang tidak baik. Jadi buat teman-teman, iya, betul. Kalau kalian sudah follow dia, batalkan semua ikutan kalian dari akun dia. Karena orang itu tidak baik sikapnya.
Dia kalau tidak jual nama Edis TV ke sesama muslim, dia akun dia tidak laku, tidak ada apa-apa dia, tidak ada yang nonton. Betul. Kalau dia live juga semua orang muslim yang nonton, tidak ada orang-orang Kristen yang nonton dia karena dia itu. Makanya sebentar lagi mungkin namanya akan berganti Muhammad Rudi Iskari. Oke, gitu aja Bang ya. Ya, karena Bang, di sini ya, Bang, juga makasih, sudah Bang. jam setengah, di sini sudah malam Bang, sudah hampir tengah malam. Sudah jam setengah, di sini sudah malam Bang, sudah hampir tengah malam. Jadi saya rehat dulu. Jadi saya rehat dulu supaya apa? Supaya kita nanti malam bisa live normal kembali, berdebat atau berdiskusi. Begitu. Siap, Bang Edis Gitu TV, Bang Obi ya. berkati. Tuhan Yesus berkati Siap, juga Bang. Bang. Shalom, shalom. Saya turunkan ya Bang ya. Oke.